Pengadilan Negeri Kota Solo mengeksekusi putusan pengadilan terkait gugatan yang diajukan oleh keturunan Raja Keraton Kasunanan Solo terhadap Raja, yakni SISKS Pakubuwono XIII pada Kamis 8 Agustus 2024 pagi hari. Salah satu butir eksekusi tersebut tak lain adalah pembukaan pintu Kori Kamandungan atau pintu depan Keraton Kasunanan Solo. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Andreas Kris, wartawan Tribun Solo yang telah terhubung bersama kita. Rekan Andreas Kris, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina di studio dan selamat sore Tribuners. Benar sekali pada hari Kamis 8 Agustus 2024 kemarin Pengadilan Negeri Surakarta melakukan eksekusi atas putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung terkait gugatan yang diajukan oleh 5 kerabat kerajaan Keraton Kasunanan Surakarta yang tak lain merupakan 4 keponakan Raja Keraton Kasunanan Surakarta yaitu PB 13 dan 1 cucu dari PB 13. Gugatan tersebut memang sudah berlangsung cukup lama atau perseteruan antara dua belah pihak memang sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 2019 yang didasari dari eh, dugaan kesewenang-wenangan Raja atau PB ke-13 dari menggunakan atau mendasari para penggugat untuk menggugat Raja Keraton Kasunanan Surakarta tersebut ke pihak pengadilan. Sementara itu memang proses jalannya pengadilan atau peradilan juga berjalan cukup panjang dari tahun 2019 hingga terakhir pada tahun 2022 sampai ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Laporan atau pelaporan atau permohonan gugatan sendiri dilakukan oleh 5 pemohon dimulai pada tahun 2019 ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan motif dugaan penggembokan dari pihak raja sendiri eh, untuk area utama Keraton Kasunanan Surakarta sejak tahun 2019 yang didasari dari SK Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan pada tahun 2017 eh, mengenai pengelolaan dan penataan Keraton Kasunanan Surakarta yang diterima oleh PB 13. Eh, Sebenarnya rentetan dari permasalahan yang ada di internal Keraton Kasunanan Surakarta tersebut memang cukup panjang, bahkan dalam proses peradilannya pun juga cukup panjang, di mana laporan pertama dilaporkan pada tahun 2019 yang kemudian dimenangkan oleh pihak tergugat yaitu PB 13 dan juga dua tergugat lainnya, antara lain adalah Maha Menteri atau Mahapatih dari Keraton Solo sendiri yaitu KGPH Tejo Wulan yang tak lain adalah adik dari PB 13 atau Raja Keraton Kasunanan, serta juga turut tergugat adalah pihak pemerintah Republik Indonesia eh, dengan yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri terkait SK yang dikeluarkan pada tahun 2017. Pada tahun itu atau tahun 2019 tersebut gugatan dimenangkan oleh tergugat atau pihak PB 13. Kembali lagi penggugat juga melakukan gugatan atau menaikkan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Semarang pada tahun setelahnya, dan kembali lagi bahwa PB 13 dan tergugat lainnya memenangkan tingkat peradilan tersebut hingga akhirnya pada tahun 2022 eh, penggugat melayangkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan hasilnya adalah memenangkan penggugat atau 5 kerabat kerajaan tersebut. Poin-poin atau butir-butir dari permohonan tersebut antara lain adalah pembukaan pintu utama Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta. Yang kedua juga terkait dengan untuk permohonan atau gugatan agar
bisa dilakukannya penelitian tradisi maupun budaya yang ada di sekitar atau di dalam Keraton Kasunanan, serta kegiatan-kegiatan yang lain seperti tradisi maupun kegiatan pariwisata yang tidak bisa berjalan semenjak adanya penutupan atau penggodokan pintu utama Kori Kamandungan Kasunanan Surakarta. Dengan eksekusi kemarin, PN Kota Surakarta atau Pengadilan Negeri Kota Surakarta yang diwakili oleh panitera serta jurusita akhirnya untuk pertama kali membuka gerbang atau pintu utama untuk memasuki area utama dari Keraton Kasunanan Surakarta pada Kamis pagi. Sementara itu pihak-pihak yang bersitegang dalam hal ini adalah tergugat maupun penggugat, usai eksekusi kemarin beruntungnya tidak terjadi perselisihan yang lebih lanjut, bahkan dalam eksekusi berjalan dengan lancar. Sedangkan ketika ditemui usai eksekusi tersebut, dua belah pihak juga berharap bahwa eksekusi pembukaan Kori Kamandungan ini menjadi titik akhir dari perselisihan yang terjadi di internal kerajaan atau Keraton Kasunanan Surakarta yang sudah berlangsung sejak tahun 2004 atau sepeninggalan dari raja sebelumnya, yaitu PB ke-12. Baik dari pihak internal raja maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus gugatan tersebut juga legowo dan berharap semuanya berjalan lancar dan perdamaian terjalin usai terjadinya eksekusi dari hasil putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung tersebut. Demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Andreas Kris, wartawan Tribun Solo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Sumarji, jurusita Pengadilan Negeri PN Solo kelas 1A khusus. Namun hingga saat ini temuan eksekusi belum memenuhi dari mentaati putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 87 dari CGTG dari 2019 dari PSKT Jun nomor 545 dari PGT dari 2020 dari PTSNB Jun nomor 1950K dari PGT dari 2022 secara sukarela. Menimbang bahwa permohonan pemohon eksekusi sebagaimana tersebut di atas cukup beralasan, baik itu menurut undang-undang maupun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.